Hindu bang. Hindu. Iya. Kenapa nggak masuk Katolik atau Kristen? Enggak. Kenapa? Karena agamanya dari kecil udah Hindu. Oh, Hindu. I- Iya. Ini saya mau tanya bang ya. Di Kristen itu kan ada yang namanya Yesus kan. Itu dia itu disalib itu karena kenapa bang? Karena orang-orang Yahudi takut bangsanya dirampas oleh orang-orang Roma pada saat itu. Mm-mm. Gara-gara itunya, karena faktor politik. Oh, faktor politik. Tapi saya kan udah tanya tadi kepada Yusuf PI itu karena dia katanya menebus dosa gitu. Apakah benar? Enggak, itu bohong. Oh, tuh. Dosa itu tidak ditebus dengan darah Tuhan atau darah manusia. Betul, betul. Baju madahan narang gue. Hello, Apa itu? Nggak tahu itu bunyi kipas. Anu tuh orang itu tadi. Eh, yang benar itu mak. Aduh, bingung saya ini. Kenapa bingung kan Anda Hindu? Ya, saya pingin tahu aja gitu. Kalau menurut saudara Kristen, Yesus Tuhannya turun ke bumi untuk nebus dosa mereka. Waduh, masa satu manusia bisa menghapus dosa sampai ribuan orang? Itu logikanya di mana? Ya mungkin karena mereka merasa Tuhannya mereka kasih gitu. Waduh, berat. Kalau di Hindu, Kalau di Hindu itu dosanya ditanggung-tanggung sendiri. lebih waras. Waras itu. Gitu ya. Tapi iya, masa dosa ditebus ya? Itu menjadi logikanya nggak ada itu kalau bagi saya itu. Alasannya? Alasannya gini, masa satu manusia ibaratnya disalib, disuruh dia bilang menghapus dosa sampai ribuan orang yang mana mampu dosanya satu orang itu berapa? Bisa lebih lah dari ratusan. Gitu ya. Mm-mm. Nanti dia nggak keluar-keluar dari neraka nanti. Nah itu masalahnya berat. Oh, di Hindu juga ada neraka. Di Hindu karma pala. Karma pala. Surga juga ada. Kalau moksa namanya, tapi mencapai moksanya itu dalam Hindu itu sulit. Kita Iya, harus iya, bersih dan kita harus bersih dari semua karma gitu. Kalau kita ada karma dilahirkan kembali gitu. Itu pun masih misteri gitu. Misteri ya. Mm-mm. Kalau di sana ada nggak dewanya juga menyamar jadi manusia? Ada Krishna. Krishna pernah turun ke bumi, katanya sih dari kitab Weda. Berarti mirip dengan Kristen ya? Ya, kalau dibilang mirip ya beda jauh. Artinya Krishna itu kan turun itu di sini itu cuman menumpas kejahatan gitu, menumpas kejahatan. Udah kayak gitu, udah selesai tugasnya di dunia ini, berarti dia kembali lagi gitu. Kalau dalam kitab Weda gitu. Mirip-mirip Yesus berarti. Iya, kalau mirip-mirip sedikit-sedikit gitu. Dalam kisah Mahabharata itu kan dia Krishna juga lahir di sana bertempur gitu, menumpas kejahatan gitu, membebaskan dunia dari penderitaan.
Iya, 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 iya. Berarti sama seperti Yesus turun ke Sebentar. bumi Hmm, untuk nebus dosa. sebentar dulu sambil kitabnya ya. Halo saudara, tunggu kita sapa dulu yang di bawah. Siapa nama ini? Iya. Toy ya, Toy. Halo. Halo. Semangat malam. Malu-malu dia ngomong. Ya, silakan. Apa yang Anda ingin jelaskan dari kitab saudara? Dalam dalam kitab Hindu Bhagavad Gita, tujuan orang harus mencapai moksa adalah berbuat baik sampai karmanya bersih, atau ada mantra khususnya yang harus Anda ucapkan adalah Om Triambakam Yajamahi. Itu untuk tujuannya membersihkan energi negatif, bahkan untuk menghindari kematian. Di mana ini kok teman ngobrolnya nggak ada ini? Ya, kita sapa dulu nih. Halo saudara Tes. Halo. Ya, halo Bang. Katolik Protestan. Protestan. Nah, ini ketemu ini. Kristen dengan Yesus sama-sama jumpa ini dunia nih. Oh ya. Sama-sama Krishna. Kalau Krishna kalau nggak salah jelmaan dewa ya. Jelmaan dewa. Waduh. Jadi kok apa? dia? Kalau Krishna apa? Kalau Kristen itu kan jelmaannya Yesus, itu nggak tahu itu apalah artinya. Itu kan dari kitabnya masing-masing. Nah, kalau Krishna kan jelmaan juga kan ya? Iya, jelmaan itu kayak. Iya. Jelmaan siapa? Bapak Jelma. Brahma. Oh, Bapak di sorga ya. Brahma. Brahma. Kalau Brahma itu dia, kalau di Yesus itu kan Tuhan terbesarnya itu Bapa di sorga. Iya. Ayah di surga iya. Terus Sama siapa lah? Gak paham aku itu. Nah, ini ada teman. ayah di surga turun ke bumi mengambil daging, lalu dia masuk di daging itu, disebutlah Yesus. Nah, kalau Krishna siapa yang turun ke bumi jadi Krishna? Yang Krishna itu Rama. Rama kan? Ya, Rama. Brahmana. Kalau Brahmana itu kalau dalam Hindu itu resi. Oh gitu, lain lagi Ya, berarti. kalau Brahmana itu resi. Iya, 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 iya. Jadi antara Krishna dan Yesus ada kesamaan. Nanti Roh Kudus atau Pneumahotheos itu sama dengan Wisnu atau Shiva. Kalau Siwa itu kan dewa pelebur, ya, dewa pelebur. Ya. Kalau di apa di Hindu, apakah dikenal Trinitas? Trinitas, Trimurti paling. Nah, sama kan? Ya, sama itu. Sama. Kalau di Kristen Trinitas. Kalau di Hindu Trimurti. Kalau di tetangga saya Trikwek-kwek. Beda lagi. Ada lagi satu kelompok baru namanya Trisutrisno. Kebetulan ada Hindu di sini. Kalau ya. di sudut kampung saya itu namanya Trisula.
kebetulan ada Hindu di sini. Tadi kami rapat, ya kami undang berbagai agama, ya. Wah. Hah? Dan kami membahas tentang Muhammad. Oh. Semua agama mengatakan Muhammad itu adalah penghujat. Oh, mama. Ternyata Hindu, Konghucu, Buddha sepakat semuanya adalah Muhammad itu adalah penghujat. Oh, Kami mama. diskusi. Betul-betul Memang Islam ternyata Islam memang benar. Islam memang yang paling dibenci ya. Bukan. Kita bisa buktikan Oh. Muhammad itu adalah penghujat. Ayo kita bahas dari hadis perkataan Muhammad. Oh, Di luar mama. Islam, ya kafir masuk neraka itu menghujat namanya. Oh, mama. Oke. Jadi si Muhammad ya mengkritik Kalau di luar semua Kristen, agama yang ada di dunia. Kalau di luar Kristen selamat Itu nggak? fakta. Loh, Kalau di luar selamat bagi Kristen? yang mengikuti. Mengikuti Ya, siapa? Selamat bagi yang percaya Percaya siapa? pada Yesus. Matamu. Di luar Kristen. Beda dengan Di luar beda dengan Kristen. Muhammad. Hei, Ya. di luar Kristen apakah selamat? Yesus tidak mengatakan di luar Kristen. Apa percaya? Ya, tidak mengatakan banyak ayatnya, di luar Kristen. Dasar Mana? pemakan Beda dengan tikus. Muhammad. Nah, otak kau itu memang robek dari dulu. Dari dulu otakmu robek. Nggak pernah sehat. Robek otak dia tuh. Kalau di luar Islam kafir, tidak selamat. Kalau di luar Kristen enggak ada disebut itu. Enggak ada. Diketahui sama Hindu. Halo saudara. Saiful Bahri Syukran. Halo Bang. Teddy bang, Teddy. Teddy, Katolik Protestan Bang Teddy. Islam bang. Oh mama Dua kali Oke. nih ada yang mau disampaikan. Nggak ada. Sila. Kok turun terus? Halo, selamat malam anjing. Anjing, selamat malam. Saudara anjing. Halo. Saudara anjing. Buka kameranya dong. Halo, semangat malam. Selamat malam bang, assalamualaikum. Waalaikum, Katolik Protestan. Izin alhamdulillah Islam bang. Izin mau menyampaikan sedikit bang. Lebih Boleh, bagusan. silakan. Eh, Kok turun? Waduh. dikerjain kita. Kita mau mendengar apa katanya langsung pergi. Enggak pamit lagi. Kalau Hindu ibadahnya hari apa? Kalau Hindu itu paling bagus purnama sama tilem sama Tilem? kajang kelinggo. Tilem. Besok Oh, purnama. bilang. Gitu. Enggak ada niatan mau belajar Islam atau masuk Islam gitu. Enggak, karena agamanya Hindu dari lahir. Di Bali ya? Di Lampung saya, Mas. Oh, di Lampung. Mm-mm. Iya, 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 iya. Saya Baguslah. meskipun orang Hindu, tapi saya hafal loh ada lagu Islam. Oh ya? Iya. Coba. Maulaya sholli wa
limda iman abada liku habibika ho real lupa grogi ya. Kalau kalau lagu rohani Kristen ada? Dihafal, ditahu. Rohani Kristen tuh nggak hafal saya. Tapi pernah dengar? Pernah sih sekali. Nadanya nggak bagus. Kenapa? Lah nggak tahu, nggak suka. Tapi ada lagu rohani yang bagus, pasti suka. Apa judulnya itu, bro? Anakku adalah Tuhanku. Waduh, anak adalah Tuhanku. Loh, apa enek tuh anak Tuhan? Iya, ibu melahirkan anak dan anak itu adalah Tuhannya sendiri. Waduh, jadi ibunya itu melahirkan Tuhan. Iya, Waduh, jadi ibunya menyembah anaknya. waduh. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Gitu. Jadi sang ibu yang melahirkan anaknya, yang cebokin anaknya, mandikan anaknya, begitu anaknya besar, sang ibu nyembah anaknya karena anaknya adalah Tuhannya. Itu masuk akal nggak? Waduh, Bus, kalau itu nggak masuk itu akalnya di mana itu? Kok anaknya sendiri Kenapa di Tuhan? bisa? Lah iya, kok anaknya sendiri di Tuhan kan? Ibaratnya kalau saya punya anak, terus anak saya besar, terus saya nyembah dia, apakah boleh? Itu kan Kalau dilarang. di agama teman kita Kristen begitu. Waduh, Malah ada yang kutanya lebih tua anak daripada ibu. loh, itu logikanya kemana itu? Ya nggak tahu juga, aku juga pusing. Kalau ditanya duluan mana, tua mana antara Maria dengan Yesus, anaknya katanya lebih tua anaknya. Hah? Loh. Ada kayak gitu? Iya, makanya saya ciptakan lagu untuk mereka. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Asik. Cepatlah besar anakku, sebab kelak kau akan dituhankan. Waduh. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Bagus nggak lagunya? Oh, bagus itu. Cuma Isi bikin pening logika itu. Iya. orang Hindu aja bingung, apalagi kami Muslim. Aduh, gimana ceritanya? Ada seorang ibu melahirkan Tuhannya sendiri. Gimana itu? Alasannya itu bukan anaknya, Heeh. tapi cuma numpang lewat rahimnya, Waduh. pinjam rahim katanya. Waduh. Tapi itu bukan anaknya. Hah? Artinya dia minjam lahir ibu tersebut ya? Iya, untuk lahir ke bumi. Jadi bayi, netek sama ibu tadi. Begitu besar, yang ibu yang dipakai rahimnya itu ya menyembah dirinya anaknya itu. Waduh. Katanya bukan anak kandungnya, mungkin dia hamil di luar kandungan. Waduh. Itu gimana konsepnya itu? Itu kayak ibaratnya kayak apalah itu?
males nanti malah di penjara saya nanti gitu kalau balik. Kita cuma nanggapin, kita tidak menghujat, kita cuma nanggapin karena itu konsep di agama mereka. Kalau ibaratnya itu di luar nikah ibaratnya itu. Iya, memang tidak nikah karena nggak ada bapaknya. Loh? Dia ibu ini hamil tanpa suami, mukjizat dari Tuhan. Oh, Ya, kalau itu wajar. Karena Tuhan itu kan mampu menciptakan segala sesuatu. Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa ibu. Tuhan bisa menciptakan manusia tanpa ibu. Ini juga Tuhan bisa berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Betul nggak? betul, betul, betul. Nah, tapi kalau Tuhan menciptakan dirinya menjadi manusia, gimana itu? Itu tergantung dia itu ibaratnya ya. Kalau dalam kitab Hindu ibaratkan dia itu sedang ada misi penting ibaratnya di bumi ini membersihkan apa energi negatif atau kejahatan gitu. Mungkin di zaman dahulu itu ada orang berilmu tinggi lah, jadi dia itu menggunakan ilmu tersebut untuk jahat terus sehingga Dewa Wisnu pun ikut turun gitu kalau dalam Hindu. Ya, terus apakah dia minjam rahim manusia untuk lahir? Dia itu lahirnya itu dari Devaki ya Devaki kan, tapi dia punya ayah itu Devakinya itu gitu. Nah terus karena Raja Kamsanya itu takut dibunuh, terus dia mengutuskan untuk bayi yang lahir di Mathura itu ibaratnya dibunuh semua, tapi cuman dia yang selamat gitu. Oh, iya. Jadi Setelah itu Krishna itu ditukarlah bayi Devaki itu ditukarlah menjadi bayi perempuan. Krishnanya itu dibawa ke laut gitu, dibawa ke laut dihanyutkan terus ditemukan oleh ibu Yasoda gitu. Terus Yasoda terus dia dibesarkan di Mathura ya Mathura. oh gitu ya. Jadi ada nggak di dalam agama Hindu ibu menyembah anaknya? Nggak ada. Apa ibu nyembah anak? Nggak ada. Kalau Tuhan langit dan bumi dilahirkan oleh manusia gimana? Kalau Tuhan dilahirkan di bumi sebagai wujud manusia itu berkemungkinannya sangat kecil gitu. Mungkin dia ibaratnya kayak dia membuat kita gitulah, membuat kita seperti manusia biasa gitu, tapi dia itu ibaratnya membantu gitu untuk membersihkan apa mungkin ada kepentingannya gitu. Itu membersihkan dunia, Dari membersihkan bumi. lah. Apakah dia numpang lewat rahim manusia atau turun langsung? Kalau turun langsung ya tidak takut manusianya, ya melalui rahim orang sih, tapi dia itu punya ayah dan ibu gitu. Nah, apakah kemudian ayah ibunya menyembahnya? Nggak ada di kitab. Nggak ada gitu. Di Hindu nggak ada. Oh, iya. Mantap kali, Bah. Jadi, kalau Anda ditawarin masuk ke agama yang manusia melahirkan anaknya, mau? Waduh, enggak lah. Pusing Tapi kepala dijanji dada surga. ini. Tapi dijanji mana lah? Dijanji surga, masuk surga. Aduh,
enggak lah. Oh gitu. Yang penting percaya kepada anak tersebut bahwa dialah Tuhan, ya masuk surga. Kalau percaya bahwa ibu melahirkan anaknya, lalu kemudian anaknya itu adalah Tuhannya, dewanya, maka selamat masuk surga. Mau? Waduh. Ah, enggak lah. Kenapa? Alah, bikin kepala pusing itu baca. Iya. Pusing ya? Iya, dengar Jadi itu aja udah melahirkan pusing, nih, ya. ibu melahirkan. Menangis anaknya kan, digendong lah anaknya. Nah, setelah digendong anaknya, ibunya mau ibadah, mau sembahyang, diletakkanlah anaknya itu kemudian di ayunan. Habis itu dia menyembah. Humbalah. Artinya, wahai engkau yang bayiku yang adalah Tuhanku. Humbalah. Berikanlah hambamu ini sedikit duit untuk membeli susu. Habis humbalah. Engkaulah Tuhan yang maha perkasa, maha kuasa, maha bijaksana, maha segala-galanya, pemberi kesejahteraan. Engkaulah segala-galanya. Engkaulah Tuhan satu-satunya. Habis itu menangis si Tuhan. Tunggu nak, diam dulu. Sabar. Diam dulu. Biar ibu selesaikan dulu menyembahmu. Diam nak. Oh, anakku yang adalah Tuhanku sendiri. Aku hambamu yang adalah ibumu, memohon kepadamu. Habis itu berak anaknya kan. Oh, Tuhanku yang lagi berak. Gimana? Mau? Waduh. Enggak lah. Mau ke agama itu? Mau? Enggak mau. Kenapa? Ada orang kitab yang bikin orang pusing kok itu diturun dadak stres sama Dewi kok. Stres. Orang Hindu aja bingung dibuat. Nanti setelah Hindu percaya nggak ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini? Setelah kehidupan di dunia ini, Percaya nggak kalau Hindu? iya kalau di kitab ya ada, tapi kalau Nah, ini di agama kita yang satu ini, agama tetangga kita. Nanti di surga tuh kalau di bumi kan anak yang manggil ibu. Ya toh? Ibu nenen. Ibu nenen. Itu di dunia. Nanti di surga, di nirwana di surga, si ibu yang di dunia tadi dimintai nenen, dia lagi yang memohon, Tuhanku, surgamu dong. Jadi kebalik. Di kehidupan berikutnya ibu yang jadi hamba. ada kayak gitu. Gimana dong? Hah? Aduh. Ada. Mana lah itu konsepnya? Ya, di dunia kau ibuku, tapi di surga kau hambaku. Dulu. Ada ras ibu malahan di bawah. Itu di mana itu konsepnya? Nah, itu dia. Nah, kalau di agama Hindu, apakah ada sepupu Tuhan? Sepupu Tuhan. Kalau sepupu Tuhan itu kakaknya ya? Ya, kakaknya. Ya, kakaknya Tuhan. Kakaknya Tuhan. Nggak ada. Apakah Tuhan punya
Kalau tantenya Tuhan, Kalau kalau mamanya Tuhan itu juga nggak ada di sini. oh nggak ada. Berarti nggak ada tantenya Tuhan juga. Nggak ada. Kalau di tetangga kita punya keyakinan tantenya ada. Aduh. Iya, tante Ini Tuhan konsepnya. ada, tante Tuhan ada, saudara sekandung Tuhan ada. Nah sekarang kalau saudaranya Tuhan itu, apakah Tuhan juga? Dalam ya ini baru ketemu dia. Dalam agama Hindu, Siwa adalah kakak, Gauri adalah Mahakali adalah adiknya Sri Krishna. Siwa adalah saudaranya Krishna gitu. Iya. Berarti dewa-dewa semua itu kan, karena saudara. Iya, iya dewa-dewa semua. Iya. Nah. Di sebelah juga saudaranya Tuhan ada beberapa orang. Berarti Tuhan semua saudaranya juga. Iya. Ada. Tadi lagunya udah dihafal. Anakku sayang, yang adalah Tuhanku sendiri. Nanti dihafal ya lagunya ya. Waduh, nanti digebukin orang nanti itu. Digebukin orang itu. Pusing ya, Bang? Iya pusing, Pusing. itu. Iya. Pusingnya karena Lah karena anaknya lo dibilang Tuhan, ini ada pusing toh. orang Hindu aja pusing. Contohnya begini. Ya, Contoh. kalau abang punya anak, terus Ah. contoh ya, abang Ya. punya anak, mau nggak abang menyembah anaknya sendiri? Ya nggak mau lah. Iya nggak mau. Tapi kalau ada orang yang menyembah anaknya gimana? Nah itu, tuh orang sakit jiwa. Ya. Parah ini. Nyembah anaknya sendiri berarti sakit jiwa. betul. Sakit jiwa betul. Kok anak sendiri Emang dituhankan ada kan dalil gitu ya Bang? kan? Emang ada dalilnya itu? Ada. Mana itu? Pada hari Marah-marahnya ini, orangnya di bawah. pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, terus? Yang lahir Tuhan, yang lahirin ibunya Tuhan. Menurut saudara, kalau tidak menyembah Tuhan itu masuk kemana? Neraka apa surga kalau tidak menyembah Tuhan? Lah kalau tidak menyembah Tuhan ya masuk neraka. Itu. Nah, berarti ibunya kudu wajib menyembah anaknya karena anaknya Tuhan. Kalau tidak, ibunya Tuhan masuk neraka. Berat ini kalau berat. Oke, kita sapa dulu yang di bawah ini, Bang. Biarkan dulu dia tertawa tanpa nada. Allahu Akbar. Orang Hindu aja bingung, orang Hindu aja bingung.
kontennya masuk akal. Ah, ya. Teman kita yang Hindu aja bingung, dia tahu gimana ceritanya gitu loh. Dia bingung saudara kita ini. Iya, kan kalau tidak menyembah Tuhan, sahabat Emira, kalau nggak menyembah Tuhan kan masuk neraka. Jadi mau tidak mau si ibu harus menyembah anaknya, mau tidak mau. Nyembah anak itu gimana rasanya Tia? Kita yang mandiin, kita yang ceboin, kita yang suapin. Tiba masa hari ibadah kita sembah anak kita. Bener-bener lah. Aduh, parah-parah. Halo, selamat malam, Saudara Daniel. Selamat malam, Bang. Katolik Protestan. Sekarang Protestan, Bang. Cuman lagi mau belajar masuk Islam. Bukan ke Hindu. Oh, enggak, Bang. Mau belajar Islam. Mau nanya-nanya sama Abang sih. Atau bisa jawab. Iya, silakan buka kameranya. Gimana caranya? Aduh, Mana? Enggak tahu, Bang. tidak menyembah Tuhan masuk neraka. Caranya gimana, Bang? Hidupin kamera ya? Sorry enggak? Masih. Undang dia. Ini belum bisa, pengikutnya masih sedikit. Oh. Pengikutnya baru 9, baru 12 orang. Belum bisa. Gak bisa ya? Oh, ini? Harus berapa dia, Bang? 1000. Wih, langsung bayangin. Harus 1000 pengikut baru bisa ini. Kenapa rupanya mau belajar Islam? Gak apa, Bang. Ya, Alasannya lihat live. pasti. Gimana? Iya. Karena sering lihat live Abang. Oh gitu. Iya. Iya. Hmm. Allahu Akbar. Ini Bang, kan gini kan, aku emang dari kecil kan Kristen ya, maksudnya bukan dari kecil Kristen ya, emang Kristen kan sampai sekarang. Cuman siap. gini, kan Abang lagi bahas Yesus Hakim Adil ya. Iya, betul. Ya, Abang nanya Yesus adalah Hakim yang adil, kan kalau buat orang Kristen kan, ya untuk saya kan percayanya kan Yesus emang Hakim yang adil nih. Iya. Ya menurut Abang gimana kok? Ini menurut Abang ada pemikiran lain atau gimana? Yesus ini memang bukan hakim adil atau sebenarnya Yesus hakim yang adil atau gimana? Menurut pandangan Abang deh, aku mau nanya sih, Bang. Ya, Ya, Abang kan lebih tahu, aku kan biasa-biasa. Iya. Di dalam Bible itu memang Yesus itu hakim adil. Nah, yang miris di sini adalah ketika saudara-saudara kami Kristen itu bangga dengan Yesus menjadi hakim adil, Kristen menganggap bahwa mereka akan masuk surga. Justru tidak. Justru dengan Yesus hakim adil, maka Kristen akan diusir ke neraka. Apa pembuktiannya? Coba kita lihat dalam Yohanes. Boleh potong, Bang. Boleh potong sampai sini, takut lupa. Boleh. Gini, ini kan saya sebagai Kristen ya, Bang. Nah, kalau misalkan kalau Yesus kan tadi kalau di Bible kan memang dikatakan Yesus memang hakim yang adil. Kemudian Abang bilang kebanyakan Kristen percaya karena kalau Yesus ya hakim yang adil bakal masuk surga. Padahal kenyataannya saya sebagai Kristen, walaupun saya yakin Yesus adalah hakim yang adil, saya belum tentu juga saya akan masuk surga, karena contoh seperti kayak sifat dan tingkah laku saya di dunia ini masih belum pantas untuk masuk surga. Contoh seperti itu, Bang. Jadi saya juga, walaupun saya percaya, ini saat ini ya, Bang, karena kan saya masih mau belajar Islam nih. Untuk saat ini saya belajar kan Yesus adalah hakim yang adil. Berarti, tapi saya nggak percaya kalau walaupun dia hakim yang adil, saya akan masuk surga, enggak. Karena dia hakim yang adil, justru saya malah masuk neraka gitu. Karena dengan kehidupan saya yang seperti berdosa ini, saya nggak pantas gitu masuk ke surga, gitu, Bang. Jadi sebenarnya gini. Gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau kita mengikuti data ya di dalam kajian literasi yang sehubungan dengan kekristenan, Kristen itu tidak ada dosa lagi. Orang-orang Kristen ini anak Tuhan.
mereka tidak terikat oleh dosa. Jadi ketika dikatakan oleh Paulus bahwasanya mereka orang-orang Kristen bukan hamba Tuhan, tetapi mereka adalah anak Tuhan. Pernah dengarkan itu? Oke, benar. Anak Tuhan Nah. yang dimaksud bukan secara harfiah sih menurut ya saya Iya. sebagai saya Kristen, saya juga paham bahwa anak Tuhan yang dimaksud dalam sini bukan dia Tuhan terus saya anaknya terus saya juga Tuhan juga. Saya dalam secara harafiahnya nggak seperti itu sih Bang. Maksudnya saya disebut sebagai anak Tuhan karena saya mengikuti apa yang Tuhan ajarkan gitu. Yang menurut kami ya Bang ya, bukan menurut Abang. Maksudnya Abang kan pandangannya dari kacamata agama Abang ya. Kalau dari agama saya kan ya saya memandangnya Yesus itu kan adalah Tuhan. Jadi saya menganggap ya Tuhan dan saya sebagai anaknya ya saya harus ikutlah sama orang tua saya gitu Bang. Dia orang Iya. tua saya anaknya ya saya harus ikut apa yang itu. Saya pandangannya seperti itu, bukan secara fisik saya Tuhan juga, bukan. Iya, memang bukan. Tapi kalau kita lihat dalam Galatia 4 ya, Galatia 4 nomor 7. Di situ dikatakan oleh Paulus, kalian ini bukan lagi hamba Tuhan, tapi kalian adalah anak-anak Tuhan, pewaris surga, pewaris daripada ahli waris daripada Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu kan tidak terikat oleh hukum. Tuhan tidak terikat hukum, Tuhan tidak terikat oleh aturan apapun. Maka Kristen sebagai anak Tuhan, sebagai pewaris dan bukan hamba, maka otomatis yang menjadi penyembah itu hanya hamba. Hamba ketika melanggar perintah Tuhan berdosa. Tapi kalau anak melanggar perintah Tuhan, ya tidak berdosa. Karena dia biar bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang dicintai oleh Tuhannya. Karena dia dianggap sebagai anak, bukan lagi hamba. Jadi orang Kristen otomatis masuk surga lah, menurut pandangan doktrin tersebut. Akan tetapi tidak segampang hayalan yang kemudian didoktrinkan kepada Kristen. Kenapa? Ternyata Yesus ini hakim adil. Sebagai hakim adil, pola penghakiman Yesus itu jelas tertulis di Yohanes 12 nomor 44 sampai nomor 50. Kristen tidak bisa goyang di situ. Kristen tidak ada harapan. Mau dia yang tidak melakukan dosa, mencuri, berzina, merampok atau apapun seluruh dosa di bumi ini tidak dia lakukan kecuali menyembah Yesus, maka tetap aja tidak masuk surga. Kristen itu nggak ada jalan tuh surga berdasarkan Yesus sebagai hakim adil. Kan gitu. Bukannya kalau dia Bang, aku udah boleh ngomong. Iya, silakan. Bukannya kalau dia sebagai hakim yang adil berarti dia tahu dong, maksudnya walaupun dia walaupun misalkan nih saya ini Kristen nih sekarang dan saya mengikut dia, kan Yesus kan bilang bahwa dia jalan kebenaran dan hidup. Makanya saya untuk sekarang ini masih di Kristen ya Bang ya. Tapi saya masih mau belajar gitu kan. Maksudnya tadi Abang bilang untuk menjadi sebuah penyembah itu kan dia harus menjadi hamba ya Bang. Iya. Dan kalau misalkan anak itu dia nggak punya konteks untuk menyembah gitu kan ya. Tadi Abang bilang. Iya. Nah, kalau menurut gimana ya aku bilang ya, kalau misalkan menurut saya Bang yang sekarang ini masih Kristen ini Bang, maksudnya memang dia ngomong sudah dianggap jadi anaknya ya Bang ya, tapi kan itu hanya untuk supaya dekat aja nggak sih Bang, bukan secara memang anaknya terus nggak boleh nyembah gitu. Gimana sih Bang, mau dibilang gimana ya, kayak aduh ini bahasanya sih. Kalian bukan lagi hamba, tapi kalian adalah anak. Itu yang pertama, kan gitu. Belum Tapi lagi kita kan manusia Bang, dan dia konteksnya Tuhan Bang. Maksudnya level perbedaannya ada di situ Bang. Walaupun kita anak kan kita tetap manusia gitu loh. Sedangkan dia kan maksudnya entitasnya kan sebagai Tuhan. kalau hamba, manusia itu bukan Hamba juga termasuk. manusia. Hamba itu banyak ya, bisa mungkin kalau percaya ada jin atau segala macam,
ada yang kalangan bawahnya itu termasuk dibilang hamba, atau bahasa Inggrisnya servant kan. Jadi maksudnya ya ada yang disembah gitu kan. Gitu. Sedangkan manusia itu karena manusia gak harus ada yang disembah, tergantung bagaimana iman dan kepercayaan dia. Kalau misalnya dia nggak percaya Tuhan, berarti dia nggak perlu nyembah Tuhan gitu nggak maksudnya bang? Kalau misalnya dia percaya Tuhan, berarti dia percaya harus ada yang disembah, harus ada yang ditakuti, harus ada yang diikuti. Gitu nggak sih bang? Maksudku Yesus mengatakan kepada pengikutnya, kamu bukan lagi hamba, Benar. tapi kamu adalah anak. Nah, hamba di sini maksudnya kamu bukan hamba, maksudnya apa itu? Boleh. Ya, mungkin sudah bisa buka kamera kali ya. Coba diuji aja. Oh, belum bisa. Belum bisa bang. Hamba di situ kalian bukan lagi hamba, tapi kalian adalah anak. Maksudnya apa? Perbandingan antara hamba tadi dengan anak. Kalau anak apa? Kalau hamba apa? Karena setahu saya hamba itu ya kalian harus tunduk pada aturan Tuhan. Anak nggak perlu lagi tunduk. Ayatnya apa ya bang? Boleh tahu nggak? Ayat apa? Dari itulah. Benar. Galatia 4 nomor 7. Galatia 4 nomor 7. Iya. Bentar saya ambil Alkitab dulu bang. Ya, saudara Daniel boleh turun dulu, habis itu naik lagi, biar bisa buka kamera. Turun gimana? Iya, saya turunkan dulu, nanti minta permintaan lagi ya. Oh iya, oke bang. Oke, makasih. Eva. Halo, semangat malam. Halo. Katolik Protestan. Halo. Iya, halo. Malah dandutan kau cumi. Kasihkan. Halo, semangat malam. Halo. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Semangat malam. Halo. Halo juga. Katolik Protestan. Halo. Yes. Katolik Protestan. Yes. Oh yes. I am from Pakistan. Pakistan, Katolik. Pakistan. Mana tadi itu? Lari. Semangat malam. Halo. Malam.
Halo, semangat malam. Malam. Halo, malam. Halo, tes. Teman-teman yang ada di atas yang non muslim yang mana ya? Malam juga malam. Apa? Iya, oke, lanjut kita. Silakan. Tanya sampai mana ya bang? Lupa. Oh, Yang sampai tadi itu. kita bukan lagi hamba tapi anak ya, abang. Iya, betul. Boleh nggak aku kan nggak hafal nih ayatnya apa gitu bang? Di di Galatia, mana? Galatia Galatia 4 nomor 7. 7. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris. Ahli waris. Tapi ayat ini bang, kalau di Alkitab aku dia dikonekin ke Roma bang. Ayat 5 sampai 7 dikonekin dihubungin sama Roma 15. Ayat 15 sampai 17 bang. Aku mau lihat dulu boleh nggak bang? Romanya, Boleh, Bang? silakan. Ini kan maaf ya bang, ini nggak apa-apa nih aku lama-lama bang. Nggak apa-apa. Soalnya aku juga untuk referensi juga sih bang. Iya, silakan. Referensi bagaimana. Tapi sebenarnya bukan dari topik yang hukum Yesus adalah hakim adil ini sebenarnya saya mau nanya. Saya gabung live abang sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Dan yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dilindungi bersama. Oke. Berhak menerima janji-janji Allah. Oh gitu ya. Gimana ya bang, menurut abang ayat ini bang? Juga bukan ahli kitab juga. Dengan yang Roma 8, 15 sampai 17 gitu. Itu menjelaskan di Galatia tadi bang. Dia dikonekin ke sini bang. Iya, banyak data sebenarnya yang terkonek dengan itu, termasuk Kolose 2 nomor 16, kemudian Galatia 5 nomor 1. Oke, berarti kan ini maksudnya abang mau membantah bahwa sebagai anak kita kan berarti kan kita sudah berdosa gitu kan menyembah. Kan kita udah nggak punya hak lagi menyembah kan berarti bang, karena kita bukan hamba lagi gitu kan. Abang mau mengkoreksi di situ kan maksudnya? Iya, maksudnya orang Kristen ini tidak mesti lagi tunduk kepada aturan. Abang mau nyentuh di situ ya, titik itunya ya. Iya. Oke, terus boleh nggak berbeda topik dengan hamba dan anak tadi bang? Boleh, Aku silakan. mau nanya bang, kayak misalkan kenapa alasan Yesus itu, ini ngomong di luar topik dikit ya bang, nanti bisa balik lagi sih. Kenapa di luar, kan saya sebagai Kristen kan percaya bahwa Yesus itu Tuhan kan adalah jalan dan kebenaran dan hidup ya. Ya Iya. maksudnya apa alasan seorang kalau memang dia bukan Tuhan gitu bang, kenapa alasan apa gitu yang dia mau nyebutin sebuah kalimat yang bisa dibilang itu bisa bilang gila ya, tapi kalau dari dibilang gila ada bukti nggak kalau Yesus itu gila gitu kan? Kalau misalkan saya nih ngomong, bro sini bro, aku nih jalan kebenaran dan hidup, ikut aku lah masuk surga, kira-kira aku dibilang gila nggak bang kira-kira kayak gitu? Tapi ketika Yesus yang bilang seperti ini, banyak yang percaya, dan bukan kalimat itu aja sih yang menyebutkan bahwa Yesus itu bisa dianggap sebagai Tuhan gitu. Dia adalah jalan kebenaran, kan bukan jalan kebetulan begitu bang. Kebetulan dan kebenaran kan beda kan bang. Dia itu jalan kebenaran dan hidup gitu. Ya apa maksudnya alasan itu bang? Boleh nanya nggak bang?
Mungkin abang bisa lebih jawab pertanyaan saya itu. Iya. Jadi Yesus itu datang bukan kepada kita orang Indonesia. Yesus diutus oleh Tuhan untuk kaum yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Bani Israel. Ketika Yesus dengan segala kekurangannya datang kepada kaumnya, kaumnya menolaknya dong. Kaumnya tegar tengkuk, kaumnya sombong. Orang Bani Israel memandang Yesus itu sebelah mata. Lantas dengan sombongnya mereka merasa sudah dijamin surga. Maka Yesus berkata kepada mereka, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya apa? Meskipun kau itu merasa sebagai orang pilihan, bangsa pilihan, kamu itu adalah anak-anak Yakub, kamu itu kemudian adalah penganut Torah yang taat sekalipun, kalau tidak melalui aku, kamu tidak akan sampai kepada Tuhanmu. Karena kalian itu harus menerima aku sebagai Mesias ini. Akulah jalan. Jalan ke Monas itu kan bukan Monas. Sedangkan Yesus itu kan cuma jalan menuju kepada Tuhan. Maksudnya, siapa yang ingin sampai ke Tuhan, ya kudu wajib mengikuti apa yang saya teori praktekkan. Nah sekarang Yesus itu apakah mempraktekkan agama Kristen? Kan tidak. Yesus mempraktekkan sebagai Yudaisme. Sinagoge, ya silakan. Kan abang nanya apa? Sorry ya bang, aku potong padahal abang belum selesai ngomong ya. Enggak apa-apa. Jadi bang, tadi kan abang bilang apakah Yesus melakukan apa yang maksudnya yang Kristen tadi bang, ya kan? Sedangkan Kristen itu kan hanya sebutan agama bang, bahwa Kristen itu kan pengikut Kristus gitu kan bang. Dia kan abang, apakah Yesus melakukan apa yang Kristen lakukan gitu kan tadi abang bilang intinya? Iya. Nah dia kan menunjukkan supaya ke pengikutnya nanti gitu bang. Iya, pengikutnya Bukan kan dia- pengikutnya kan harus mengikuti apa yang Yesus kerjakan, bukan? Benar. Nah, adakah Yesus itu ibadah minggu? Menguduskan hari Sabat bang. Ya, Sabtu berarti. Hari Sabat menurut ya aku nggak tahu sih dengan kemajuan dunia ini apakah memang itu hari Sabtu apa hari Minggu, bisa aja hari Senin juga. Aku cuma nggak percaya itu hari Minggu, bisa aja di hari Senin atau hari Selasa. Kita lihat pemegang adat itu, adat istiadat Sabat itu. Yahudi Ya, karena hari kan ini ibadahnya hari- hari Sabtu. Karena hari penciptaan kalau menurut Kristen kan hari penciptaan dunia ini kan ada 6 hari bang. Jadi hari ketujuhnya kan hari istirahat. Berarti maksudnya kalau di dunia ini pakai Masehi, berarti kan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Berarti Minggu dianggap sebagai hari Sabat atau hari yang istirahat gitu bang. Tapi Nah, kalau ada Sabatnya Sabtu juga aku kurang tahu sih bang. Baru dengar malah dari abang. Orang Yahudi ibadah hari apa? Oh nggak tahu bang. Orang Yahudi aku nggak tahu ibadah hari apa. Orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Karena Sabat itu memang Sabtu. Bahkan bahasa Yunaninya Sabat itu Sabtu itu Sabaton. Kalau hari Minggu itu ibadahnya Kiriaki berarti. Berarti mungkin bisa aja ini nggak sih bang, adaptasi karena Indonesia ini kebanyakan kerja dari Senin sampai Sabtu nggak sih bang, makanya hari Minggunya gereja gitu bang. Oh, nggak bisa dijadikan alasan itu karena Yesus tidak ibadah Minggu. Yesusnya ibadah Sabtu. Terus Yesus tidak makan babi. Yesus nggak makan babi, oke. Bener sih, Yes. perjanjian baru memang nggak ada yang ngomong bang, bener. Itu makan babi boleh juga di perjanjian lama sih, bener sih. Itu aku setuju bang, makanya itu yang bikin aku ragu bang gitu. Maksudnya yang bikin aku juga banyak bertanya kayak misalnya kenapa ada kontradiksi antara. Tapi aku pernah dengar juga perjanjian lama dan perjanjian baru itu seperti perjanjian baru itu ya penyempurna dari perjanjian lama gitu. Kayak misalnya perjanjian lama itu sebagai sejarah, kemudian perjanjian baru sebagai bagaimana kita hidup yang kita lakukan di dunia ini gitu bang. Itu menurut kita. Gitu. Jadi gini, terlalu bias kalau kita harus menanggapi satu-satu tanpa kita Iya. selesaikan satu poin kan gitu. Oke, Kita Bang. kembali kepada Yesus Hakim Adil. Oke. Ada kitab di situ kan ya? Ada bang. Ada. Boleh buka Yohanes 12.
Bentar ya bang, kita buka Iya. kita ini bang, nggak ada tandanya. Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bentar bang, oke. Dalam nggak dibuka. Yohanes berapa bang? Sorry. 12. Oke, Yohanes 12. Data data 44 sampai 50. Oke, udah. Firman Yesus yang menghakimi bang. Iya. Oke. Jadi mau dibaca Yesus- apa gimana bang?